Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ghafurul wadud. Al-malikil ma'bud. Nabiyil wujud. Assalatu wassalamu ala sayyidinal amin. Imamul mu'minin. Syafi'ul muslimin. Ahda'ul mahluqin. Wabil ihsani yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan, tentunya kita akan mendapatkan banyak rintangan, banyak tantangan, dan banyak masalah. Sebagaimana tembok yang kokoh, tembok yang besar, dan tembok yang kuat. Hal itu sesuai ketika kita belajar ilmu agama. Ketika kita belajar bahasa Arab, kita akan melalui banyak rintangan dan tantangan di dalamnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan menyerah? Apakah kita akan berbelok arah? Atau apakah kita akan putus asa? Apakah kita akan mengambil palu yang besar untuk menghancurkan tembok tersebut? Hadirin yang berbahagia, ada sebuah kisah yang menceritakan tentang Al-Kisai. Kisah ini diceritakan oleh Asy-Syaikh Utsmain berkata dalam kitab ilmi, guru kami Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sidqi tentang Al-Kisai. Di mana Al-Kisai adalah seorang yang mempelajari ilmu nahwu, di mana nahwu adalah gramatikal dalam bahasa Arab. Pada suatu ketika, beliau melihat seekor semut yang sedang berjalan membawa makanannya. Semut itu tidak pantang menyerah untuk melewati tembok tersebut. Semut itu terus berjalan walaupun terjatuh kembali. Semut terus berjalan sampai bisa melewati tembok yang besar itu. Lalu Al-Kisai pun berpikir, semut yang notabene hanya seekor hewan, dia aja bisa melewati sebuah rintangan. Lalu bagaimana dengan manusia yang punya akal pikiran, di mana Allah memberikan akal pikiran kepada setiap manusia? Masa kita kalah dengan hewan? Masa kita kalah dengan seekor semut? Sejak saat itu, Al-Kisai pun bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu nahwu, bersungguh-sungguh untuk mempelajari gramatikal dalam bahasa Arab, sampai Al-Kisai bisa menjadi imam dalam nahwu itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, dari kisah tersebut, kita harus senantiasa belajar dan jangan pernah menyerah dalam belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, yang mana Allah berfirman dalam Qurannya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab agar manusia senantiasa memikirkannya. Dari ayat tersebut kita sepatutnya sebagai seorang muslim harus berbangga diri karena Al-Qur'an diturunkan menggunakan bahasa Arab. Ibnu Katsir pun berkata bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang paling mulia dengan bahasa yang paling mulia, yaitu bahasa Arab, dan diturunkan pada bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, bahasa Arab juga adalah bahasa ilmu komunikasi antara manusia dengan Tuhannya. Hal itu sesuai ketika kita sedang beribadah, ketika kita sholat, ketika kita zikir, dan ketika kita berdoa. Ketika kita sholat, dari membaca takbiratul ihram sampai salam, bahkan di dalam surat-suratnya pun menggunakan bahasa Arab, maka alangkah baiknya kita mempelajari makna-makna tersebut. Bagaimana kita bisa mengetahui maknanya jika kita tidak mempelajari bahasa Arab? Dan bahasa Arab juga adalah bahasa ilmu komunikasi oleh para rasul dan sahabatnya, di mana Rasulullah SAW meninggalkan kita sebuah hadis-hadis yang mana hadis dan Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat manusia. Sehingga alangkah baiknya kita mempelajari Al-Quran, hadis dan kitab-kitab yang ditinggalkan oleh para ulama, yang ditinggalkan oleh para nabi, agar kita tahu dan agar kita tidak tersesat di dunia ini. Hadirin yang dirahmati Allah, bahasa Arab juga termasuk ke dalam bahasa internasional yang dianut oleh PBB, di mana bahasa Arab adalah bahasa tertua daripada bahasa-bahasa lainnya dan masih dijaga kebahasaannya. Alangkah baiknya kita sebagai umat muslim untuk menjaga bahasa Arab itu sendiri. Sekian dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.